Pokok bahasan yang pertama ada struktur tulang, yang kedua terminologi, yang ketiga pengelompokan tulang, yang keempat artikulasi pada sistem rangka, yang kelima kelainan sistem rangka, dan keenam integrasi sistem rangka dengan sistem lain. Yang pertama struktur tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari area luar ke dalam berturut-turut, yaitu kemudian ada macam-macam tulang. Yang pertama ada tulang pipa, yang kedua ada tulang pipi, dan yang ketiga ada tulang pendek, keempat tulang tidak beraturan, dan kelima adalah tulang sesamoid. Peristorium yaitu lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat tubuosa. Yang kedua tulang spons, lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Kemudian ada sumsum tulang, merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli. Kemudian ada tulang kompak, yaitu lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga dan kuat. Kemudian ada endosteum, yaitu lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Selanjutnya macam-macam tulang. Yang pertama itu ada tulang pipa. Tulang pipa biasa disebut tulang panjang, merupakan tulang yang berbentuk seperti tabuk dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Kemudian rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan alat gerak yang melengkapi rangka aksial dan tersusun atas alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Yang pertama itu alat gerak atas itu tersusun atas tulang pangkal lengan, ada humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas-ruas jari tangan atau palangas. Kedua, gelang bahu tersusun atas dua tulang, yaitu tulang selangka atau klavikula dan tulang belikat atau skapula. Kemudian yang ketiga, alat gerak bahu itu tersusun atas tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tulang pergelangan kaki atau tarsal. Yang keempat, gelang panggul merupakan gabungan tiga buah tulang, yaitu yang bersatu yang meliputi tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kemudian terminologi sistem rangka. Yang pertama itu posterior, bagian belakang, kedua ventral, dekat bagian perut atau anterior, ada dorsal bagian punggung, ada superior dekat dengan puncak atau atas, inferior bagian bawah, kranial kepala atau bagian superior atau atas, kaudal bagian ekor atau bagian bawah, superficial lapisan bagian luar, profunda lapisan bagian dalam, proksimal bagian yang mendekati tubuh, distal bagian menjauh tubuh, sentral pusat, linea garis, pinna tulang duri, caput kepala, capitalum kepala kecil, canalis saluran,
kartilago tulang bawah, kolum leher, dan terakhir medula sumsum. Pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang panjang, kedua tulang pipi, ketiga tulang tidak beraturan, keempat tulang pneumatik, yang kelima tulang sesamoid, dan keenam tulang splanchnic. Selanjutnya artikulasi. Tulang yang berhubungan dengan tulang yang lain untuk membentuk rangka tubuh dengan struktur jaringan penyambung yang dinamakan persendian atau artikulasi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap syok dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Otot dapat diletakkan pada tulang oleh jaringan ikat dinamakan tendon. Adapun jaringan penghubung antar tulang dinamakan ligamen. Berdasarkan keleluasaan gerakan yang dihasilkan atau sifat geraknya, persendian dibedakan menjadi tiga, yaitu sinertosis. Sinertosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinertosis ada dua macam, yaitu sinostosis dan sinkondrosis. Yang kedua itu amfiartrosis, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago, sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Contoh sendi antara tulang betis dan tulang kering, atau hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang ketiga diartosis, adalah persendian yang memungkinkan gerakan tulang-tulang secara leluasa, biasanya terjadi pada tulang-tulang panjang yang memiliki mobilitas cukup besar. Rangka yang pertama rakitis. Rakitis merupakan keadaan tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti huruf O atau X. Yang kedua patah tulang, terjadi ketika jaringan tulang mengalami gaya tarik, tekan, atau geser yang melebihi kekuatannya. Yang ketiga skoliosis, lordosis, dan kiposis. Itu merupakan gangguan tulang punggung dapat membengkok jika kamu melakukan kebiasaan sikap duduk yang salah. Keempat, osteoporosis adalah suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang kelima, artritik rematik adalah keadaan di mana sendi tidak dapat digerakkan. Ini terjadi karena tulang rawan yang ada di antara kedua sendi mengalami kemunduran atau degenerasi dan digantikan dengan bahan kapur yang lebih keras. Selanjutnya integrasi sistem rangka dengan sistem lain. Yang pertama itu sistem otot. Otot punggung ditunjang oleh punggung, pinggang, dan tungkai yang kuat dan fleksibel. Semua otot ini berfungsi untuk menahan agar tulang belakang dan diskus tetap dalam posisi normal. Kemudian sistem sirkulasi, produksi sel darah merah. Yang kemudian ada sistem integumen. Sistem integumen mensintesis vitamin D yang sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor atau pemeliharaan dan pertumbuhan tulang. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf pusat yaitu cerebrum berfungsi untuk pengontrol utama gerakan tubuh yang disadari dan memiliki banyak fungsi utama.